Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safri Andri Saifuddin dengan NIM 25060511091. Eh, dari kelas E1 OOP Praktikum Teknik Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait metode yaitu modul 1. Nah, sebelum masuk ke praktikum, contoh 1, 2, 3, dan 4 ini sudah saya sediakan tempat untuk ngodingnya dari contoh 1 sampai contoh 4 yang ada di modul 1. Nah, sebelum masuk ke situ kita harus perlu tahu yang namanya metode. Nah, apa sih itu metode? Metode adalah kumpulan program yang mempunyai sebuah nama. Nah, program kode program itu harus dibungkus dalam sebuah metode sehingga dengan adanya metode kita itu bisa memanggil kode program tersebut tanpa menulis ulang kode program tersebut. Kita hanya memanggil menggunakan namanya saja, nama metodenya. Seperti itu. Nah, fungsinya yaitu untuk membuat pekerjaan itu menjadi lebih singkat dan juga tidak boros dalam menuliskan kode program. Lalu kode program itu menjadi lebih terstruktur, praktis dan juga efisien. Nah, metode itu ada dua jenis. Nah, yang pertama yaitu metode yang tidak mengembalikan nilai. Yang tipenya itu tipe void. Dan yang kedua yaitu metode yang mengembalikan nilai. Jadi menggunakan statement yang namanya return. Jadi mengembalikan nilai. Kalau yang void itu tidak mengembalikan nilai. Seperti itu. Nah, contoh yang pertama kita langsung coding yang pertama. Sini start public class kita membuat yang pertama kita membuat itu ya apa metodenya static void cetak. Lalu sini kurung kurawan. Enter, lalu kita ketikkan shout. Sini kita menggunakan print agar teksnya itu tidak membuat baris baru di bawahnya. Kita ketikkan seperti di modul I love. Lalu, nah di sini di method main ini kita panggil metode cetak, lalu nah seperti ini. Lalu kita ketikkan shout untuk tambahannya biar nanti outputnya I love Java. Nah, saya jelaskan sedikit. Ini cara kerjanya metode. Yang pertama yaitu kita bisa melihat yang namanya method main ini. Method main ini seperti misal dianalogikan itu seperti ketua. Nah, kalau yang metode biasa ini seperti anggota, yang dimana ketua ini akan menyuruh atau mengarahkan atau menginstruksi dari anggotanya tersebut. Ketika metode main ini meminta untuk mencetak, maka yang dilakukan anggotanya ini harus mencetak sebuah teks, yaitu I love ini Java. Kita coba run. Nah, maka sini muncul I love Java. Nah, coba lagi. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang kedua, ini masih sama, tidak mengembalikan nilai, tapi di sini menggunakan parameter. Jadi nanti ada beberapa variabel yang berisi nilai.
Nah, kalau ini kan tadi tidak menggunakan parameter, menggunakan teks. Jadi di sini contoh satu itu juga tidak mengembalikan nilai, dan contoh yang kedua juga tidak menggunakan nilai, tapi menggunakan parameter. Langsung saja kita membuat metodenya. Static void cetak, lalu kurung kurawal, terus out nilai nilai x. Nah, nilai x terus spasi, kita berikan plus a. Apa ini yang merah? Variabel a. Oh, ini kita belum mendeklarasikan integer ya, integer a. Nah, ini biar bisa kita langsung membuat metode main di sini untuk memanggil metode ini yang static void ini. Lalu kita ketikkan integer x, terus kita menggunakan perulangan for ya, for terus x sama dengan 0. Kita langsung gini aja biar cepat, for terus tab. Nah, ini kita ganti x sama dengan 0, terus ini kita ganti 3, x kurang dari 3, terus ini x plus plus, lalu terus cetak x. Nah, selesai. Lalu di sini kita tambahkan shout, terus nilai x terakhir terus titik 2, terus plus digunakan untuk memanggil nilai x. Nah, sini saya jelaskan juga. Nah, jadi ini tuh seperti yang saya katakan tadi, contoh yang berbeda saya analogikan kepala bagian dan bawahan. Nah, yang metode main ini adalah kepala bagian. Kalau yang static void ini metode biasa yaitu bawahan. Nah, metode main ini menyuruh atau ya menginstruksikan kepada metode ini biasa dengan integer x, lalu menggunakan perulangan ini. Jadi nanti yang melakukan itu adalah ini metode yang biasa ini. Tugasnya ini hanya menyuruh, dan ini yang akan mengeksekusi, dan yang melakukan aksi itu yang ini metode biasa ini. Nah, coba kita run. Nah, maka muncul nilai x sama dengan nilainya 0, nilai x yang kedua yaitu 1, ketiga itu 2, dan terakhir itu 3.
Kenapa? Karena X ini di perulangan X sama dengan 0 itu sama dengan X dimulai dari 0. Terus kalau kurang dari 3 maka X-nya itu akan bertambah. Jadi 0, 1, 2 seperti itu. Sampai ini nilai terakhir yaitu 3. Lanjut ke contoh yang ketiga. Di sini contoh yang ketiga yaitu jenis yang kedua mengembalikan nilai yang menggunakan statement return ya. Kita langsung saja membuat metodenya static int kuadrat int bilangan int bilangan bil gitu aja. Int bilangan terus return karena ini mengembalikan nilai maka return bilangan dikalikan bilangan karena ini kuadrat otomatis pengalinya harus sama. Nah, kalau sudah kita langsung membuat metode main-nya. Kita ketikkan main kontrol spasi enter lalu integer x misal seperti di modul ya sama dengan 5 x-nya sama dengan 5. Ini langsung yang bawahnya kita shout bentar ini belum ada tanda titik komanya. Nah, kita ketikkan shout terus x plus sebentar ini harus kuadrat adalah nah sini x sini taruh x plus nah ini baru benar terus ini plus kuadrat x. Nah, selesai. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait ini. Sama, analoginya sama, cuman ini mengembalikan nilai. Kalau tadi kan tidak mengembalikan nilai. Nah, kalau ini gimana? Metode main ini memberikan suatu data nilai x yang sama dengannya 5 untuk menyuruh ini metode yang biasa ini untuk menghitung dan untuk memberikan hasil. Nanti hasilnya akan diserahkan kepada ini metode main ini akan dikembalikan di metode main. Seperti itu. Kita coba run. Nah, 5 kuadrat berarti sama dengan 5 kali 5. Jadi bilangan 5 kali 5. Misal di sini kita coba 6. Otomatis seharusnya 36. Ya pasti karena 6 kali 6 ya 36. Lanjut yang contoh yang keempat. Sama. Ini yang mengembalikan nilai. Kita membuat metodenya terlebih dahulu static ini yang penjumlahan integer penjumlahan terus int bilangan 1 bil 1
terus koma, int, bil 2, bilangan yang kedua. Setelah itu kita kasih kurung kurawal. Bentar, ini kita rapikan. Nah, seperti itu. Setelah itu di sini kasih return lagi ya, karena mengembalikan nilai bil 1 plus bil 2, bilangan 2, seperti itu. Lalu kita pakai titik koma. Lalu di sini langkah selanjutnya yaitu membuat metode main tadi seperti biasa. Lalu integer x1 atau bisa dikatakan bilangan pertama, bilangan ke-1, kita sama dengan seperti di modul yaitu 2. Jangan lupa titik komanya. Terus bilangan yang kedua itu int x2. Nah, sama dengan di modul 3. Terus shout kontrol spasi enter. Terus di sini x1 plus, sini kita kasih plus terus plus x2 lalu di sini kita kasihkan sama dengan bentar kasih sama dengan, ganti petik juga, kita kasih sama dengan, nah lalu plus penjumlahan x1, x2 x2 terus ini x1 plus, sini kita tambahkan plus. Nah, ini ada yang merah, ini kenapa ini? Oh, plusnya ini plus penjumlahan. Bentar. Kita rapikan terlebih dahulu ya. Kasih spasi biar rapi. Terus plus x2 sama dengan plus penjumlahan x1, x2. Sebentar, ini merah ini kenapa ya ini? Plus x2 benar, terus oh ini harus ada plusnya ini. Nah, ini harus ada plusnya lagi, kurang teliti. Kita rapikan seperti ini, rapikan. Nah, saya akan menjelaskan lagi di bagian sini. Analoginya sama seperti tadi, kepala bagian dan bawahnya itu. Nah, di sini kepala bagian ini mempunyai data, yaitu tipe data integer yang
X1-nya atau bilangan pertama yaitu 2 dan juga bilangan kedua yaitu 3. Nah, di sini di method main ini akan menyuruh metode yang atasnya ini yang biasa untuk menghitung berapa sih 2 plus 3 itu. Nah, nanti kalau udah ketemu hasilnya, nanti akan dikembalikan ke metode main ini. Dan nanti outputnya adalah hasilnya itu 5. Kita coba run. Nah, benar kan 5. Ini kita bisa ubah-ubah angkanya, misal 3, angkanya 3 plus 3 otomatis nanti 6. Nah, karena eh, angka ini tergantung request dari kalau analoginya tadi kepala bagiannya. Jadi tergantung permintaan, misal 6, terus 7 dan lain sebagainya. Itu bisa request. Dan nanti yang mengeksekusi dan mengasihkan hasil itu adalah metode yang ini, metode biasa, dan dikembalikan ke metode main seperti itu. Jadi cukup sekian dari penjelasan saya terkait metode, yaitu metode yang tidak mengembalikan dan juga metode yang mengembalikan nilai. Jadi mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.